Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ad. Banyak di antara kita bertanya pada saat ini, saat ia melihat fenomena yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ia berpikir dan ia berbicara dengan dirinya atau berbicara dengan temannya, mengapa umat Islam pada saat ini berpecah belah? Mengapa umat Islam pada saat ini berkelompok-kelompok? Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan pemirsa, apabila kita termasuk orang yang memikirkan kondisi umat seperti pertanyaan di atas, maka ketahuilah bahwa kita bukanlah orang yang pertama bertanya dengan pertanyaan di atas. Sebelum kita, jauh sebelum kita, ada seorang ulama besar, tokoh karismatik, seorang sosok yang diakui oleh umat Islam di seluruh dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah bertanya dengan pertanyaan serupa, kaifa takhtalifu hadhil ummah? Mengapa umat Islam ini berpecah belah? Sebuah pertanyaan yang lahir dari kecemburuan seorang yang beriman ketika melihat kondisi umat Islam pada saat itu. Lalu beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Mari kita simak jawaban Abdullah bin Abbas. Sebuah jawaban yang akan membuka mata kita sehingga kita mengetahui jawaban dari pertanyaan besar di atas. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, inna unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa alimna fima nazal. Wahai pemimpin umat Islam, sesungguhnya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang pertama kali membacanya, dan kita yang paling mengetahui makna setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa annahu yakunu ba'dana aqwamun. Lalu setelah kita wafat, akan lahir generasi berikutnya. Di antara mereka ada kaum-kaum yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak tinggalkan Al-Quran. Mereka tidak taruh Al-Quran mereka di gudang mereka, tidak, mereka membaca Al-Quran. Walakin la ya'rifuna fima nazal. Namun mereka tidak tahu makna dari ayat-ayat yang mereka baca. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Ketika mereka tidak tahu pemahaman yang benar dari ayat-ayat tersebut, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, sebagaimana penuturan Abdullah bin Abbas, maka mereka mulai mentafsirkan Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Setiap orang punya opini, setiap orang punya pentafsiran, setiap kelompok punya pentafsiran. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Maka apabila setiap mereka sudah mentafsirkan Al-Quran dengan pentafsiran masing-masing, maka mereka akan berselisih, mereka akan berbeda, mereka akan berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iktatalu. Dan kalau mereka sudah berpecah belah, maka langkah berikutnya dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat. Inilah pertanyaan yang dilemparkan oleh Umar bin Khattab dan dijawab dengan sangat cerdas oleh Abdullah bin Abbas dan dikeluarkan oleh Imam dalam kitabnya Syu'batul Iman, Al-Imam Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari Abdullah bin Abbas harus kita renungkan. Karena ini bukan percakapan warung kopi. Yang bertanya adalah Amirul Mukminin Al-Faruq, gelar yang diberikan Nabi SAW, yaitu orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang menjawab adalah Habrul Ummah, orang yang menempati ranking pertama dalam ilmu tafsir. Ulama mengatakan ni'mat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Satu-satunya umat Nabi yang mendapatkan doa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah,
pahamkanlah dia Abdullah bin Abbas tentang urusan agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas mengatakan salah satu sebab mengapa banyak sekali kotak di tengah-tengah umat Islam karena masalah pemahaman. Banyak umat Islam yang mengambil Al-Quran, menerima hadis Nabi SAW, namun mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Banyak sekali ucapan yang kita dengar, menurut saya begini, menurut saya begitu. Persis seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas. Mereka tidak mentafsirkan Al-Quran sebagaimana pentafsiran para sahabat. Apa yang terjadi? Otak kita tidak sama. Background kita tidak sama. Latar belakang kita berbeda. Kalau setiap orang diberikan kesempatan untuk mentafsirkan tanpa ada standar ilmiah yang jelas, maka pasti akan terjadi perbedaan. Dan langkah berikutnya terjadi perpecahan dan dikhawatirkan terjadi konflik horizontal. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita benar-benar tulus ingin umat ini bersatu, maka kembali kepada jawaban Abdullah bin Abbas. Ini adalah jawaban yang objektif. Karena semua orang mengakui ilmu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kembalilah kepada pemahaman dan metode beragama para sahabat yang langsung digembleng dan dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah murid-murid langsung Nabi kita tercinta Rasulullah SAW. Menggunakan pemahaman mereka itu sama saja menggunakan ilmu yang ditransfer oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah memuji beliau dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Oleh karena itu, ulama yang kita hormati, ulama yang kita segani dan kita akui ilmunya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Fathur Rabbani, alaikum bimadhabi salafi saleh. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus saleh. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat. Metode para sahabat, pemahaman para sahabat yang telah mereka jabarkan secara komprehensif. Ini penjelasan para ulama kita yang kita akui bersama. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, alaikum bimadhabi salafus saleh. Wajib atas kalian memahami agama ini dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini sebagaimana yang digariskan oleh Nabi kita SAW dalam hadis iftiraq, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Dalam riwayat ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Mengikuti jalanku dan para sahabatku. Oleh karena itu, marilah kita ambil Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan marilah kita ikuti pemahaman yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi Al-Qurannya, ayatnya kita ambil, hadisnya kita pegang. Namun metode pemahamannya, jangan menggunakan pemahaman sendiri. Metode pemahamannya gunakanlah metode pemahaman yang telah direkomendasi oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi. Dan apa yang digariskan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi tadi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Dan ini adalah wasiat emas Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat diakui ilmunya oleh masyarakat umat Islam. Alaikum bimadhabi salafus salih. Wajib atas kalian mengikuti metode dan jalan beragama para salafus saleh, yaitu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan para sahabat, generasi yang langsung dicetak oleh tangan dingin Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.